Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah dalam kesempatan yang penuh barakah ini di bulan Dzulhijjah, marilah kita tak henti-hentinya selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya. Dan marilah kita bersama-sama bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta mengamalkan sunnah-sunnahnya dengan mengharapkan syafaatnya. Di kesempatan yang penuh barakah ini, di acara Coffee Morning, marilah kita bersama-sama mengulas beberapa hadis dan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tema, yaitu 3 penyakit hidup yang hampir tidak ada obatnya. Di dalam sebuah kitab, yaitu Bustanul Arifin, di halaman 123. Kitab Bustanul Arifin ini para jamaah ditulis oleh ulama besar, al-alim al-alamah. Dialah Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau ulama besar yang bukan hanya menguasai satu bidang keilmuan, tapi bermacam-macam bidang keilmuan agama. Beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Timur Tengah, Ad-Dimashqi, yaitu Damaskus atau Syria. Beliau termasuk ulama-ulama di barisan ulama yang produktif yang menulis sebuah kitab-kitab, di antaranya di dalam kitab hadis Syarah Mustalah Hadis. Ini beliau tulis luar biasa kitab ini untuk membedakan hadis sahih, hadis hasan, mutawatir dan lain sebagainya. Ada kitab pula Arba'in Nawawi yang biasanya dikaji di beberapa fakultas atau pesantren-pesantren. Ada juga Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Ini di dalam kitab hadis beliau menulis. Di antaranya pula dalam kitab fikih beliau menulis kitab yang luar biasa, yaitu kitab Al-Fatawa, Al-Majmu' dan dasar-dasar hadis. Dan di dalam kitab motivasi di antaranya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Al-Azkar An-Nawawi, yang di dalamnya motivasi orang beribadah, berzikir, baca Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu kitab Bustanul Arifin yang saat ini kita akan kaji. Di dalam kitab Bustanul Arifin beliau menulis wa yuqalu salasatu asya'a la ilaja laha. Ada 3 penyakit la ilaja laha yang hampir tidak ada obatnya. Kalau hampir ini berarti sangat sulit untuk ditemukan obat atau penawarnya.
Yang pertama, ahaduha al-mardu idza khalatahul haram. Penyakit yang pertama yang hampir tidak ada obatnya, kata beliau, al-mardu idza khalatahul haram. Penyakit yang apabila bercampur dengan usia renta. Kita ketahui bersama para jamaah, ketika seseorang yang sudah lanjut usia, sepuh, ketika beliau terkena penyakit, rata-rata sulit untuk sembuh. Di sini ada Dokter Teguh, beliau sangat berpengalaman di sini beliau dalam hal ini. Ketika ada orang yang sepuh sangat itu terkena penyakit, rata-rata dokter ini hampir tidak menemukan sebuah penawar atau obatnya. Ibaratnya mesin itu waktu ini turun mesin itu. Ini cari deh kata. Jadi al-mardu iza khalatahul haramu. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, wasani al-adawatu iza khalatahal hasadu. Penyakit yang kedua, permusuhan apabila telah bercampur dengan hasad. Jadi yang namanya permusuhan itu juga termasuk sebuah penyakit, bukan penyakit medis, tapi non medis di situ. Kalau sudah terjadi permusuhan satu sama lain, bercampur iza khalatahal hasadu, bercampur dengan iri, dengki dan lain sebagainya, nasihat apapun itu seakan-akan sia-sia para jamaah. Karena ada di dalam diri, di dalam hati orang itu terdapat penyakit yang sangat sulit untuk diobati. Karena hatinya sudah rusak, sudah kronis, lebih-lebih bercampur dengan permusuhan. Orang kalau sudah punya dendam, permusuhan, ada penyakit iri di dalam dirinya, ingatlah para jamaah, penyakit ini hampir tidak ada obatnya. Kemudian yang ketiga, wasalisu al-faqru iza khalatahul kasalu. Penyakit yang ketiga yang hampir tidak ada obatnya adalah kemiskinan, al-faqru iza khalatahul kasalu. Kemiskinan apabila telah bercampur dengan kemalasan. Sudah miskin, malas. Jangan dikira orang miskin ini orang yang tidak punya harta saja, tidak. Orang yang tidak punya ilmu agamanya, lebih-lebih tidak mau belajar ilmu agamanya, itu dikatakan orang yang terkena penyakit. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pengemis yang datang kepada beliau dari golongan Ansor. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Sampai dari mana? Saya dari Ansor ya Rasul. Ada perlu apa? Saya minta dikasihani ya Rasul. Minta kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah saat itu Nabi Muhammad SAW langsung memberikan sesuatu kepadanya? Tidak, para jamaah. Justru Nabi Muhammad SAW berbalik bertanya, wahai orang Ansor, kamu datang ke sini untuk meminta-minta, apakah di rumahmu ada sesuatu, barang atau apapun lah? Ada ya Rasul. Apa? Yang pertama, saya punya selembar kain. Yang kedua, saya memiliki sebuah cangkir. Oh ya itu, tolong bawa ke sini. Baik ya Rasul. Akhirnya pulang. Sampai di rumah diambil selembar kain dan sebuah cangkir. Kemudian diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ya Rasul, barang-barang yang saya miliki. Oke, baik. Tunggu sebentar ya. Kemudian Rasulullah menemui sahabat-sahabat yang lain.
Sahabatku sekalian, apakah di antara sahabat ada yang berkenan untuk membeli dua barang ini? Lama nggak ada yang ngacung, kemudian di pojokan sana, saya ya Rasul, saya kebetulan memerlukan selembar kain dan secangkir. Akhirnya dibeli, cuman 2 dirham. Kemudian uangnya dibawa oleh Rasulullah dan akan diberikan kepada seorang pengemis tadi. Wahai orang Ansor, ini ada 2 dirham dari penjualan selembar kainmu dan satu cangkirmu. Tolong yang 1 dirham ini kau belanjakan untuk membeli bahan-bahan makanan yang kamu perlukan. Yang 1 dirham kau gunakan untuk membeli kampak. Kampak untuk apa ya Rasul? Kampak kamu gunakan untuk mencari kayu dan kamu nanti bisa menjualnya. Jadi Rasulullah ini Masya Allah, bukan ketika didatangi seorang pengemis langsung dikasih atau ditolak, tidak, tapi memberikan edukasi, pembelajaran. Oh ternyata di dalam Islam itu mengajarkan seperti itu, berusaha, bukan bekerja tapi berusaha. Inilah Rasulullah sikap kepada orang miskin tadi yang meminta-minta kepadanya. Kemudian setelah mendapatkan solusi dari Rasulullah ini, keesokan harinya pemuda tadi yang meminta-minta profesinya, setelah mendapatkan pembelajaran dari Rasulullah, akhirnya bekerja keras dan meninggalkan profesinya yang meminta-minta menjadi seorang yang mencari kayu. Dan itu kata Nabi, pekerjaanmu mencari kayu yang kau pikul dengan pundakmu lebih mulia di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah daripada kamu meminta-minta. Ini kemiskinan tapi tidak bercampur dengan kemalasan. Yang disebut dengan penyakit yang tidak ada obatnya itu ketika kemiskinan bercampur dengan kemalasan. Nah, kemudian ada yang kedua, seorang yang tidak punya ilmu, dia mengaku agamanya Islam, tapi tidak mau mempelajari bagaimana tata cara membaca kitab sucinya dengan benar, tata cara ibadahnya yang benar, nggak mau belajar. Itu sampai kapanpun para jamaah, sampai meninggal dunia, kalau dia malas, iza khalatahul kasalu, ketahuilah selama-lamanya tidak akan pernah mendapatkan obat dari apa? Kemiskinan dalam ilmunya. Bahkan Rasulullah SAW memiliki seorang sahabat yang sangat malas. Bukan hanya malas tapi takut mati. Siapakah dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah sahabat Nabi, pemalas. Jadi ketika diajak perang mesti banyak sekali alasannya. Alasannya ini itu seperti itu. Bahkan pernah sempat berangkat bersama sahabat-sahabat yang lain, yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini bersama sahabat-sahabat banyak ribuan. Saat itu tepatnya akan terjadi perang Uhud. Biasanya para jamaah haji maupun umroh ini biasa mendatangi gunung Uhud atau tempat terjadinya perang Uhud di situ. Sudah berangkat karena tadinya tidak mau berangkat ketika perang-perang itu nggak pernah berangkat yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ternyata berangkat. Sampai di tengah perjalanan bersama rombongan-rombongan sudah pamitan sama anak istrinya, dia juga seakan-akan juga pamitan. Ternyata di tengah perjalanan jamaah, apa yang terjadi? Dia bilang kepada sahabat-sahabat yang lain, "Wahai kawan-kawanku, bukankah kalian sekarang ini kepanasan?" "Betul, panasan." "Bukankah engkau kehausan?" "Betul." "Ayo kita pulang saja yuk."
pulang saja. Kan kalau kita perang ada dua kemungkinan, kalau kita tidak menang ya kita mati. Bukankah seperti itu? Betul atau salah? Betul gitu. Diprovokasi sahabat-sahabat Nabi yang masih lemah ini imannya ini. Jangan dikira sahabat Nabi ini imannya kuat-kuat semua, enggak. Imannya banyak juga yang masih lemah. Akhirnya provokasi yang dilantarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini para jamaah berhasil membawa 300 pasukan mundur. Tapi mundurin itu pinter caranya. Bagaimana? Cara jalannya diperlambat. Wah, saya nyantai-nyantai gitu. Teman-teman sudah cepet-cepet, ini nyantai-nyantai. Ternyata sampai sahabat-sahabat yang semangat-semangat, sahabat yang top-top itu di tempat Gunung Uhud itu sudah dipersiapkan persenjataannya. Akhirnya terjadi perang, dan saat itu Rasulullah terlintas, kok pasukannya tidak sebanyak yang waktu berangkat. Akhirnya perang terjadi dan pasukan musuh ini kalah di awal, tapi di awal kalah. Nah ini sahabat-sahabat yang lain ada yang tidak taat kepada Rasulullah di atas itu, di gunung yang sebagai pemanah. Akhirnya apa? Karena nggak nurut sama instruksinya Rasulullah, sahabat yang ada di gunung akhirnya turun merebut harta rampasan perang. Alhasil yang perang tadinya dimenangkan orang Islam berubah total menjadi kekalahan umat Islam. Gara-gara apa? Tidak taatnya sahabat yang berada di gunung Uhud itu. Setelah itu Rasulullah sadar betul ada sahabat yang tidak taat dan ada sahabat yang munafik atau malas tadi itu. Karena malas ini identik dengan apa? Orang yang munafik di zaman Rasulullah SAW. Setelah kejadian banyak sekali korban terjadi saat itu, apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul ini diabadikan dalam Al-Quran, wa inna minkum laman la yubatti'an fa in asabaskum musibatun qala qad an'amallahu 'alayya in lam akum mahum syahida. Jadi di dalam benak pikiran orang-orang yang munafik yang mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul ini, apa katanya? Oh betul kan kita tidak jadi perang, kita akhirnya selamatkan. Coba kawan-kawan kita yang semangat-semangat itu mayoritas meninggal, kalah. Berarti kita ini disayang oleh Allah, itu bahasanya. Kita ini disayang oleh Allah sehingga apa? Tidak terlibat dalam pembantaian. Ini sifat Abdullah bin Ubay bin Salul ini sehingga Rasulullah memberikan vonis kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini termasuk gembong orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW mengajari doa kepada sahabat-sahabat yang taat saat itu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min adabil qabri, rawahu Muslim. Jadi doa ini berjamaah hendaknya kita baca di dalam sholat atau di luar sholat. Tujuannya apa? Ayo kita pelajari dari segi artinya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal ajzi, dari kelemahan, dari keringgihan, wal kasali, dan kemalasan. Kita berdoa kepada Allah agar apa? Dijauhkan dari kemalasan, wal jubni, dan pengecut, takut mati, takut banyak resiko itu, wal harami, dan berlindung kepada Allah agar terhindar dari penyakit pikun, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan, wal mamati, dan fitnah kematian, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min adabil qabri, dari siksa kubur. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika seseorang ada potensi terkena penyakit-penyakit seperti malas, ringkih, pengecut, dan lain sebagainya. Ini doa yang hendaknya kita amalkan. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan doa, kita terbebas dari 3 penyakit tadi. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada pesan dari materi yang saya bawakan ini adalah betapa pentingnya kita itu untuk selalu belajar. Ini yang paling utama. Belajar dalam apapun, entah dalam kesehatan, menjaga diri kita, kemudian menjaga hati kita, belajar bagaimana agar kita terbebas dari kemiskinan. Mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di tempat yang barokah ini, di Masjid Al-Jihad, kita menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.